Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sabrina, kelas 1A dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang ibadah. Ibadah menurut Islam. Disiratkan di dalam Al-Quran, pengertian ibadah dapat ditemukan melalui pemahaman bahwa 1. Dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah, atau dengan kata lain, beribadah kepada Allah. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56. 2. Manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tiada lain manusia yang berada pada Shirathul Mustaqim, atau jalan yang lurus. Surah Yasin, surah ke-36 ayat 61. Ketiga, sedangkan manusia yang berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan Allah, maka ia berada pada Shirathul Mustaqim, atau jalan yang lurus. Surah Az-Zuhruf, surah ke-43 ayat 43. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan manusia hidup beribadah kepada Allah itu ialah manusia yang dalam menjalani hidupnya selalu berpegang teguh kepada wahyu Allah. Jadi, pengertian ibadah menurut Al-Quran tidak hanya terbatas kepada apa yang disebut ibadah mahdah atau rukun Islam saja, tetapi cukup luas, seluas aspek kehidupan yang ada selama wahyu Allah memberikan pegangannya dalam persoalan itu. Itulah mengapa umat Islam tidak diperkenankan memutuskan, mengubah, dan menambahkan suatu persoalan hidupnya sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan persoalan itu. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 36. Definisi ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ini memiliki arti perbuatan atau penyataan baik terhadap Allah atau Tuhan yang didasari peraturan agama. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi atau batin maupun yang tampak atau lahir. Maka sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil atau yang kehabisan bekal di perjalanan, berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja, memanjatkan doa, berzikir,
membaca Al-Quran, dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, inabah atau kembali taat kepadanya, memurnikan agama atau amal ketaatan hanya untuknya, bersabar terhadap keputusan atau takdirnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, merasa ridho terhadap qada atau takdirnya, tawakal kepadanya, mengharapkan rahmat atau kasih sayangnya, merasa takut dari siksanya, dan sebagainya. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, rahbah atau senang, dan rahbah atau takut adalah ibadah qalbiyah atau ibadah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah atau ibadah yang berkaitan dengan lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah atau ibadah yang berkaitan dengan fisik dan hati. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.